Oke, sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue tentang banyak pertanyaan-pertanyaan yang ada di channel gue tentang masalah COVID. Saksikan. Hai, terima kasih telah menonton video gue yang menurut gue sangat signifikan viewersnya, yaitu eh, di ruang isolasi Patri. Detik-detik gue melihat pasien COVID yang meninggal. Itu penontonnya mencapai hampir 200.000. Mungkin ketika video ini tayang, viewersnya sudah mencapai 200 ribuan. Oke, pada video tersebut banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan COVID. Pertama, ada yang nanya berapa biaya ketika masuk ruang isolasi. Oke, gue jawab. Pertama saya dinyatakan COVID atau positif COVID. Oh, sebelum saya dinyatakan positif, pertama-tama saya pergi ke klinik yang ada labnya, saya untuk tes antigen. Waktu tes antigen, saya biaya sendiri sebesar 250.000 dan kemudian hasilnya positif. Setelah hasilnya positif, saya dianjurkan untuk tes swab tes di rumah sakit, di salah satu rumah sakit. Karena saya agak panik karena mengetahui saya positif, saya langsung pergi untuk tes swab di salah satu rumah sakit, dan biayanya sekitar 900.000. Sebenarnya biaya swab ini eh, tidak kita tanggung jika kita langsung melapor ke Naskes atau RT RW, sehingga mereka mengasih rujukan kita untuk dibawa ke rumah sakit, atau pihak Naskes memberi rujukan kita untuk ke rumah sakit atau tes swab. Hasilnya 3 hari kemudian baru diketahui positif. Sebenarnya dari hasil tes antigen saya udah yakin bahwa saya itu positif COVID. Kemudian setelah hasil tes swab saya keluar dan memang positif, saya dirujuk ke rumah sakit Hermina di Karawang. Dan di situ awalnya saya untuk dites lagi, tes darah, jantung, dan paru-paru, ya kan. Dan setelah masuk di ruang ICU untuk tes itu, pihak rumah sakit, tim medis bilang bapak ada riwayat penyakit bawaan, komorbid hipertensi. Jadi bapak mau dirawat atau isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit atau isolasi mandiri. Pertama saya nanya, kalau isolasi mandiri bagaimana dan isolasi di rumah sakit bagaimana? Tim medis menjelaskan kalau ada riwayat komorbid sebaiknya dirawat di rumah sakit agar bisa dikontrol oleh tim medis. Kalau kita isolasi mandiri, takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya tengah malam kita tiba-tiba mengalami sesuatu yang di luar dugaan gitu. Sementara untuk menghubungi tim medis kan butuh waktu. Jadi kalau kita positifnya tidak ada komorbid, mungkin kebanyakan sih memang dianjurkan untuk isolasi mandiri. Di samping rumah sakit kan full sama pasien-pasien COVID gitu. Oke, akhirnya saya bilang mana yang terbaik saja sih, mana yang terbaik aja dok, karena saya juga nggak mau ngambil resiko gitu. Akhirnya sejak saat itu saya langsung masuk ruang isolasi, ada di lantai dua berseberangan dengan ruang ICU.
kenapa sih di ruang isolasi keluar-keluar dan olahraga kata. Mungkin yang nanya ini nggak tahu bahwa pasien COVID itu memang diwajibkan untuk melakukan aktivitas, salah satunya olahraga. Yang namanya ruang isolasi itu bukan kamar, tapi ruang. Ruang itu kalau seperti yang tempat saya di rumah sakit ini, ruang isolasi itu ada dari lantai 2 sampai lantai 4. Itu udah khusus untuk pasien COVID. Jadi bukan di kamar doang. Kalau di kamar doang mungkin kita stres ya. Stres ya bisa membuat imun tubuh kita turun, anjlok, dan si corona ya makin menyerang tubuh kita gitu. Jadi justru pihak rumah sakit menganjurkan kita untuk berolahraga. Makanya di video itu saya rajin olahraga karena saya suka olahraga, dan setiap keluar dari ruang kamar, ruangan tempat saya istirahat, kita ya langsung ke ruang selasar ya itu namanya ya, yang khusus untuk pasien-pasien ya mau ngobrol-ngobrol dan jalan-jalan, olahraga, dan kita bisa dari lantai 1 ke lantai 4 itu bisa, karena itu ruangan isolasi khusus pasien COVID. Dan di dalam ruang isolasi semua pasien harus wajib pakai masker karena itu zona merah. Baik itu dokter, tim medis, pasien, dan semuanya. Karena apa? Walaupun kita sesama terpapar, kita tidak tahu ya, karena itu kan zona merah, virus di mana-mana gitu. Ada baiknya kita pakai masker. Bahkan kita pakai masker itu 24 jam. Hanya melepas masker ketika makan, minum, dan mandi. Selebihnya masker dipakai sampai tidur. Ngap deh, gua aja mengap. Tapi gua prihatin, gua salut sama tim medis, dokter, tim medis, bagian ngantar makanan, ngantar obat, semua deh. Mereka itu dari start masuk ke ruang isolasi sampai selesai mereka wajib pakai APD. Lu bayangin aja pakai APD itu dari ujung kaki sama ujung rambut semua ditutup. Kita tentu kekurangan oksigen sebenarnya ya, O2, ketika semuanya ditutup. Tapi apa? Semua itu demi merawat, demi melayani pasien-pasien COVID yang kadang banyak permintaan. Terkadang rewel, terkadang ada yang marah-marah, ada yang stres gitu. Dan mereka melayani semuanya dengan hati. Mereka melayani dengan, nggak tahu ya, saya tuh merasa berterima kasih kepada tim medis. Saya berterima kasih kepada dokter, tim medis, pengantar makanan, cleaning service, semuanya. Mereka itu melayani dengan baik. Mereka itu tidak pernah sekalipun saya lihat marah-marah atau mengantar makanan dengan jutek, nggak pernah. Mereka itu selalu dengan sopan, mereka itu selalu dengan senyum. Walaupun saya tidak bisa melihat wajah mereka secara utuh karena semua ditutup pakai APD ya, pakai masker dan sebagainya, tapi dari gestur mereka gue tahu mereka itu melakukan pekerjaan mereka itu dengan hati. Jadi ketika ada yang komen bahwa itu hanyalah taktik mereka, kalian tidak tahu di rumah sakit itu di balik semua itu ada hal-hal yang ya intinya menjelekkan rumah sakit, tim medis, sama dokter. Menurut saya sih orang-orang yang berkomentar seperti itu mereka yang belum terkena COVID dan tidak masuk ruang isolasi. Ketika mereka masuk ruang isolasi, mereka akan sadar bahwa ucapan mereka itu adalah salah. Mereka hanya terpancing dengan informasi-informasi bohong atau informasi-informasi hoax tentang COVID. Jadi menurut saya nggak ada. Enak. Jadi nggak ada salahnya saya mengucapkan terima kasih kepada tim medis, kepada dokter, dan semua yang terlibat dalam pelayanan dan melayani pasien-pasien COVID. Mungkin tanpa mereka saya mungkin belum tentu bisa sembuh gitu. Dan untuk mereka, untuk kalian yang menganggap rumah sakit itu hanyalah memanfaatkan momen COVID ini untuk mencari keuntungan, itu terserah sama kalian. Sejauh ini gue tidak ambil pusing dengan
tanggapan-tanggapan miring mengenai hal-hal yang negatif tentang COVID-19. Pertanyaan berikutnya, ada juga teman saya sendiri mengatakan, ini sebenarnya pernyataan yang goblok sih menurut saya, pernyataan yang bodoh, yang mengatakan COVID itu tidak ada di desa-desa, tidak ada di kampung-kampung. COVID itu hanya ada di kota besar. COVID itu hanya menyerang orang kaya, pengusaha, dan COVID tidak nyampe ke kampung. Ini pernyataan yang menurut saya sih sangat-sangat bodoh dan tidak educated. Sementara yang komentar ini adalah teman saya seorang sarjana. Bagaimana mungkin dia bisa memberikan statement seperti itu? Emangnya COVID itu pilih-pilih siapa yang mau diserangnya? Tentu tidak. Saya sendiri saja yang sangat patuh akan protokol kesehatan bisa terpapar COVID. Apalagi mereka-mereka yang tidak patuh. Terus, ketika saya di ruang isolasi, hampir semua pasien COVID yang ada di ruang isolasi itu adalah dari kalangan menengah ke bawah. Ada yang kerja pabrik, ada yang ibu rumah tangga, ada yang kerja serabutan, dan bukan dari kalangan level atas, bukan pengusaha, bukan orang kaya, bukan orang kota. Mereka semua berasal dari daerah atau daerah terpencil. Jadi please stop untuk berkata yang membuat Anda semakin bodoh di mata masyarakat. COVID itu virus. Virus itu di mana saja dan kapan saja bisa menyerang siapa saja tanpa mengenal siapa agama lu, apa pekerjaan lu, apa jabatan lu, di mana kamu berada. Tapi ketika virus itu ada, Anda bisa terpapar. Oleh karena itu sangat dianjurkan banget untuk lebih aware pada diri sendiri aja deh, nggak usah pikirkan orang lain, dalam arti jangan terlalu jauh beranggapan bahwa COVID itu COVID itu hoax, COVID itu bla 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 bla, nggak usah. Jaga aja diri lu sendiri, keluarga lu, dan orang-orang di sekitarmu agar jangan sampai terpapar COVID. Ketika salah satu dari kalian, dari anggota keluarga kalian terpapar COVID, kamu akan bisa merasakan gimana. Karena masing-masing orang beda-beda imun tubuh, masing-masing orang beda-beda pertahanan benteng dia untuk melawan virus COVID. Ada yang sanggup melawan, ada yang kalah. Nah, jangan sampai itu terjadi pada Anda. Oke? Tes 1 2 3, tes 1 2 3, tes 1 2 3. Oke, sekarang gue mau cerita tentang pengalaman gue ketika gue masih di. Oke guys, sekarang gue kembali. Terima kasih sudah menonton video di channel saya, dan menurut saya itu suatu apresiasi yang menurut saya